Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya meskipun rada telat ya, saya akan sedikit mengulas surat edaran dari PBNU ya, yang diedarkan pada tanggal 7 Rajab 1446 atau 7 Januari 2025. Ya sebenarnya cukup lama ini ya, di awal bulan kemarin, di awal bulan ini, di mana dalam surat edaran ini itu temanya adalah penegasan posisi perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Wakil Rois Am Kiai Haji Anwar Iskandar Lirboyo, sepertinya ini ya, Kiai Haji Ahmad Said Asrori dan Haji Amin Said Husni, kemudian Haji Saifullah Yusuf yang merupakan sekjen dari PBNU. Dan tentu melihat dari daftar dari beberapa lembaga atau perkumpulan-perkumpulan yang disebut di sini ada 11. Yang pertama itu adalah Santri Tani Nahdlatul Ulama, kedua Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama atau Himanu, Perkumpulan Himpunan Pengusaha Nahdliyin HPN, kemudian Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama atau Umat, Rumah Sedekah NU, kemudian Perkumpulan Insinyur Nahdliyin Nusantara, PIN NU, kemudian yang ke-6 Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nahdlatul Ulama HIS Minu, kemudian Lajnah Dakwah Islam Nusantara Ladisnu, kemudian yang berikutnya Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia atau P2MI, perkumpulan berikutnya Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau PATMAN, yang ke berikutnya ya 10 Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Kemudian yang ke-11 organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Tentu ketika melihat 11 atau 10 lah organisasi yang disebutkan atau tercantum di dalam surat edaran ini, penegasan posisi perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, ya saya rasa titik beratnya itu adalah kepada PWILS. Kenapa? Ya karena memang dalam perjalanan setahun lebih sedikit, setahun lebih sekian bulan, PWILS itu gebrakannya alhamdulillah sangat luar biasa, dari satu tempat ke tempat lain, provinsi, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan satu kabupaten kota, bahkan sampai tingkat kecamatan. Tentunya ketika melihat bagaimana pergerakan-pergerakan dari PWILS, itu seharusnya PBNU mengucapkan terima kasih kepada PWILS. Kenapa? Karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh PBNU terkait dengan pelurusan sejarah, terkait dengan menghindari atau pemberantasan terhadap penjajahan-penjajahan spiritual, kemudian pembongkaran terhadap makam-makam palsu, pelurusan sejarah, baik sejarah Indonesia, Nahdlatul Ulama atau Jatman, dan lain sebagainya yang seringkali diklaim oleh mereka-mereka yang merupakan imigran Yaman, keturunan imigran Yaman, dan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. PBNU tidak bisa bersuara mengenai hal itu dan hanya mencukupkan diri dengan husnudzon. Padahal kalau melihat bagaimana cara memahami ya atau cara memaknai dari Nahdlatul Ulama yang merupakan kebangkitan dari para ulama-ulama, para ilmuwan-ilmuwan, sehingga NU itu ya harus berdasarkan atas keilmuan, bukan berdasarkan atas husnudzon.
Jadi roh dari NU itu tidak saya temukan dari PBNU, khususnya dalam menyikapi polemik nasab yang kemudian merambat kepada sejarah-sejarah yang selama ini telah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di sini adalah terdapat kesalahan berpikir, pola pikirnya yang salah. Oleh karenanya di sini banyak dari, saya sebutkan dua saja. Yang satu itu adalah KRT Nur Ihya, Kiai Haji KRT Nur Ihya, kemudian Dr. Soleh Basyari atau Basyari, yang dalam hal ini ketika munculnya surat edaran dari PBNU mengenai 10 lembaga atau organisasi ini tidak masuk dalam lembaga struktural Nahdlatul Ulama. Ya memang bukan. Tetapi perlu diingat bahwasanya PBNU itu bukan untuk mengurusi, tidak hanya mengurusi pengurus-pengurus struktural saja, tetapi seharusnya PBNU itu mengurusi ya umat Nahdliyin itu sendiri. Sehingga ketika ada suatu gerakan dari kelompok-kelompok tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, kalau untuk misalkan Patman saya rasa sudah selesai karena kemarin sudah ditangani langsung oleh PBNU ya, di Donohudan, Jatman dan Patman itu. Kemudian PWILS yang tentu saya rasa yang saya temukan dari pengurus-pengurus PWILS serta anggota-anggota PWILS, mereka tidak pernah mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah pengurus-pengurus NU atau merupakan banom dari NU, tidak ada. Sehingga ini sebenarnya ada apa ini? Bapak, khususnya untuk Sekjen PBNU ya, Bapak Saifullah Yusuf, Bapak Saifullah Yusuf, sebenarnya ada apa? Apakah ada kekhawatiran seluruh atau mayoritas masyarakat Indonesia itu akan bergabung kepada PWILS sehingga muncullah surat edaran yang seperti ini? Ya, untuk tidak berlama-lama, mari kita simak bersama-sama bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya yang dalam statementnya itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita juga akan menyimak bagaimana yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari. Dan sebelum itu saya sampaikan bahwasanya untuk misalkan ya, dari pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu di tingkat PB atau tingkat PW atau PC sampai kepada MWC bahkan ranting, kalau memang ada Habibnya, dan tentu mereka ini yang namanya Habib itu ya harusnya masuknya bukan ke NU, tapi masuknya adalah ke Robitoh Alawiyah. Sehingga kenapa tidak disebutkan juga bahwa salah satu lembaga atau organisasi yang tidak termasuk di dalam kelembagaan PBNU adalah Robitoh Alawiyah. Harusnya itu disebut juga. Kenapa malah yang disebut itu adalah PWILS, yang padahal selama ini PWILS yang mayoritas anggotanya, mayoritas pengurusnya itu adalah dari kalangan Nahdliyin kultural ya. Nah, harusnya seperti itu, RA-nya itu harus disebutkan. Sehingga pertanyaannya adalah ruginya apa? Ya, PBNU itu mendapatkan kerugian apa dengan adanya PWILS yang sampai saat ini terus berkembang di masyarakat. Langsung saja kita simak ya statement dari Kiai Haji Nur Ihya serta Dr. Soleh Basyari. Silakan. Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah. Ini isinya orang-orang NU. Kamu mau menganaktirikan orang-orang NU ini? Kualat. Perjuangan Wali Songo itu sebenarnya induk
tujuan utama daripada didirikannya Nahdlatul Ulama. Lambang bintang songonya itu loh. Nah, Dan PWLS ini tidak memiliki kepentingan apa-apa, hanya keumatan, kemasyarakatan, keagamaan. Tidak berpolitik, kekuasaan. Kalau PWLS jenengan cantumkan di sini, harusnya Robito Alawiyah, LDII itu bukan koncone NU, ya, Habaib bukan idola NU. Pecatin semua habib-habib yang ada. Itu yang penting untuk membersihkan NU dari kotoran, dari orang-orang yang merongrongnya. Kurang literasi, kurang referensi, kurang nambah ngaji lagi. Oleh sebab itu, ya saya tidak menyalahkan hanya karena Saifullah Yusuf aja, karena memang karena Saifullah Yusuf ini yang merangkap jabatan seakan-akan usah Indonesia itu rano wong sing iso kayak karena Saifullah Yusuf. Allah. Ya ini ada Kiai Haji Anwar Iskandar, ya dari Lirboyo, macam-macam lah ya. Kiai Said Asrori, ini Ahmad Said Asrori, Kiai Ahmad Kamil Husni. Nah ini semua adalah orang-orang yang malas belajar. Mohon maaf, sekali lagi maafkan saya. Saya selalu mengkritik kiai-kiai pesantren, kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, malas belajar. Di era setelah direstartnya peradaban yang ada di dunia, di seluruh dunia, harusnya para ulama-ulama ini bangkit sesuai dengan khitoh keduanya, yakni abad kedua NU yang kemarin digorsi, menggelegar, ya, mendunia. Jadi jangan hanya lokal saja yang diurusi, hanya lokal saja yang diurusi. Pemahamannya itu global. Dan ini ada yang di angka 5 ini. Ini ada edaran 45 bahwa karena rohanisasi perkumpulan dan atau yayasan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas bukan bagian daripada struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka pengurus PWNU dan pengurus PJNU tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, tidak perlu resmi, tapi pengajian-pengajian PWLS di lingkup MWJ, kecamatan, kabupaten PC ataupun wilayah itu selalu menggandeng. Kula nyuwun dengan kiai-kiai Mustasar NU kita soani. Yang awal saya ketika pengajian di mana-mana itu ya Banser. Banser itu tugasnya mengawal kiai NU, gitu loh. Nah, kalau mengawal kiai Muhammadiyah ya beda lagi urusannya, karena sudah ada satgasnya sendiri, gitu loh. Kokam, jadi sudah ada sendiri. Jadi jangan salahkan, ya, karena ini saya membela Banser. Kan Banser itu termasuk yang paling ikhlas di antara orang-orang yang ikhlas di organisasi Nahdlatul Ulama. Saya kadang-kadang itu kasihan. Saya dapat bisaroh sedikit gitu ya. Saya bagi-bagi dan ayo sebagai mas tuku rokok ya. Ini gak ono Banser, ya pengajian, ya nggak ada harganya. Mohon maaf nih. Ya ini dihina-hina oleh Habib, ya. Dari kalangan Pak Alawi, sampai yang diam saja. Aku nggak pernah melihat videonya, Kang Mas Saifullah Yusuf. Ibu-ibu bahwa tidak usah memasukkan anaknya menjadi anggota Banser Ansor. Itu adalah sesat, saya bertanggung jawab. Ini ngomong Habib Pak Alawi itu. Kami yang membela Banser itu orang yang mukhlis. Cuma kadang-kadang kalah dengan uang. Karena memang mereka lugu-lugu. Banser itu ingin mengabdi, ya, kepada kiai ulama, ya, ingin berguna untuk perjuangan agama dengan seikhlas mengawal ulama-ulama NU yang ada. Nggak ada gajinya, ada seragam kadang beli sendiri kok. Ya, oh dia rokok, alhamdulillah. Padahal ngawal pengajian itu ada 4 jam kadang-kadang. Kadang 4 jam. Saya itu pernah tidak dikawal sama Banser itu nggak ada harganya. Itu untuk leleran kayak Bandung. Setelah dikawal Banser, berharga langsung. Nah, inilah. Oleh sebab itu jangan larang, ya. Karena kami ketika ada pengajian di daerah, ya, itu mesti melibatkan sowan dulu ke Suriah, ya, ke pengurus MWC, PC, kalau bisa ya PW, itu
Ya, jadi jangan corak-corak, tidak boleh, haram dan lain sebagainya. Anda kurang literasi, kurang referensi, fokus saja menjadi menteri sosial, ada gaji di sana yang melimpah uang untuk kehidupan panjenengan. Nggak usah ngurusi NU lagi. Banyak orang-orang pinter. Isnu, ikatan sarjana NU, semua orang-orang pinter. Kalau orang dunia orang numpang sakliani Saifullah Yusuf. Mohon maaf, kalau orang nuliani cukuplah menjabat sampai sekarang, bosenlah. Ya, harusnya jengkar ke Prabon, tanggalkan semua jabatan, terus Marak. pensiunan, tunjangan, gajian. Nggak usah ngurusin yang sepele-sepele seperti ini. Begitu juga Kang Mas Abdul Mukti yang kelahiran Kudus, Jawa Tengah, pernah kuliah di Universitas UIN sekarang, Wali Songo Semarang. Ya. Pernah kuliah juga di yang tercantum ini menjadi sebuah ancaman eksistensinya. Jadi kemudian berikutnya adalah statement yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari ya. Dan tentu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan-bulan yang lalu, itu ada sedikit kontras, ada sedikit gesekan antara Saifullah Yusuf dengan Dr. Soleh Basyari terkait ketika Dr. Soleh Basyari itu mengeluarkan sebuah statement bahwasannya Rois Am PBNU saat ini, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, merupakan Rois Am yang terlemah sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian Haji Saifullah Yusuf itu melaporkannya ke polisi, kemudian hal-hal yang lain lah yang dibuka mengenai hal itu ya. Sehingga mungkin di sini kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari itu sangat berapi-api begitu ya. Ya terlepas dari itu, pandangan dari Dr. Soleh Basyari mengenai Saifullah Yusuf yang merupakan sekjen dari PBNU sekaligus menjadi seorang menteri begitu ya. Itu cukup atau satu hal yang ya begitu. Silakan kita simak dari statement yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari. NU atau ini PBNU sedang bersih-bersih lah, atau menertibkan organisasi biar tidak bias itu di umat di bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah, Mas Taufik dari Kiai Mubarok. Ini tema-tema yang figur-figur kulusu, nyerempet-nyerempet bahaya. Pertama, gini, saya mengucapkan selamat kepada Mas Taufik sebagai ketua Sekjen Himanu yang sejajar dengan Kiai Madudin Usman Al-Bantani dan juga Habib Lutfi, karena sama-sama disebut nomenklaturnya, akronimnya dalam rilis Saifullah Yusuf itu. Itu pertama. Kedua, saya mencoba untuk membaca perspektif atau spektrum pemikirannya Saifullah Yusuf secara khusus ya, dengan penyebutan atau rilis yang menepis bahwa mereka-mereka yang menggunakan atribut NU itu adalah tidak boleh atau bukan bagian dari PBNU atau dari Keramat Raya. Spektrum yang saya lihat adalah bahwa Saifullah Yusuf secara khusus tampaknya melihat bahwa NU ini adalah sebuah teritori. Sementara Himanu, Patman, PWI, kemudian himpunan pendidikannya Arifin Junaidi dan lain-lain itu, mereka melihat bahwa NU itu adalah identitas. Nah, kalau cara pandangnya teritori dan identitas otomatis akan benturan. Sejak kapan NU menjadi teritori itu? Maka kemudian bagi saya secara pribadi rilis itu tidak penting, bahkan hal yang sia-sia. Itu menggambarkan bahwa pengurus PBNU itu kelapakan. Kalau begitu, ya identitas suruh melepaskan bagaimana? Kalau cara pandang teritori yang saya maksud adalah seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mas tadi, bahwa jangan ganggu dong ini teritori kami. Jangan sampai kemudian di teritorial kami ini ada organ lain yang kemudian mengklaim sebagai kami juga. Kalau identitasnya sama, saya ini menjadi NU sama kayak saya menjadi Jawa. Jangan-jangan nanti juga ada rilis ke saya atau ke yang lain-lain bahwa Soleh bukan NU. Kacau seperti. Nah, itu kedua. Kemudian ketiga, ada organ-organ lain yang tidak disebut gitu, dan itu NU sangat lekat. Ada FKGMNU. Dulu Pak Ulil Absar Abdallah, sekarang Kepala Pasdam, salah satu ketua PBNU, dia adalah salah satu pencetus FKGMNU. Dan tidak disebut aktivitasnya ada. Mereka sering kumpul-kumpul diskusi dan produktif. Nah, di Jawa Timur saya ini adalah koordinator pada tahun 2005 sampai 2009, saya koordinator provinsi untuk presidium GMNU.
Berarti organisasi saya tidak disebut di situ, berarti masih boleh. Nah, kemudian ada lagi itu Fan NU namanya. Ada penggemar supporter sepak bola yang menyebutnya Fan NU. Ini juga nggak disebut. Fan NU, Fan Newcastle United. Salah satu klub Liga Inggris itu. Jadi nanti Gus Ipul harus merevisi lah. Pertama memasukkan KMNU, kedua memasukkan Fan NU, Fan Newcastle United itu. Agar semua yang mengganggu teritori NU itu dihilangkan semua. Jadi apa namanya? Itu ketiga. Kemudian selanjutnya adalah saya melihat bahwa ini bukan tradisi kita ya, bukan tradisi NU-an kita. Dalam arti bahwa tidak ada sebelum-sebelumnya itu rilis seperti ini. Termasuk ketika apa namanya? Dulu Gus Dur berseberangan dengan Abu Hasan sekalipun, mereka membentuk organ yang mirip-mirip NU, biasa saja Gus Dur menanggapinya. Nah ini saya tidak secara khusus bahwa ini ditujukan ke Patman atau ke PWI atau ke Himani. Menurut saya ini lebih kepada cara berpikir mereka yang tidak melihat atau tidak merasa bahwa NU ini punya kebesaran, punya keagungan tersendiri. Nah, biasanya kan orang kalau merasa besar, kemudian ada orang yang menyaingi atau setidaknya itu yang dikit, itu kan gatal aja kan tangannya. Tapi bagi mereka yang besar beneran, ya, mau pakai ini nggak masalah lah. Sama kayak Gus Dur ketika melihat bahwa ada bendera bintang kejora di Papua, di samping bendera merah putih, Gus Dur menanggapinya ringan saja. Sama bendera bintang kejora itu di Jawa sama kayak bendera NU itu, tidak masalah itu. Kemudian ini selesai persoalan. Jadi ini menanggapi sesuatu yang kelasnya itu apa namanya kucing, tapi ini dilihat sebagai harimau. Sebenarnya apa yang ditakutkan dengan rilis-rilis itu? Apa yang dirugikan oleh NU? NU merasa kerugian apa dengan kemunculan banyak organ-organ yang memang isinya adalah orang-orang NU? Beda kasus kalau misalnya orang ngaku-ngaku NU kemudian pakai nama-nama NU, itu semua kan tracknya jelas. Kiai Maduddin jelas, Mas Taufik jelas, FKG MNU Gus Uli Lapsor Abdallah sekarang bahkan adalah ketua PBNU dan ketua Laskam. Atau organ-organ yang lain misal lembaga organisasinya Arifin Junaidi jelas. Kerugiannya apa? Ayo mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, ini menarik. Kerugiannya apa? Apakah ini membuat sebuah skat antara NU struktural dengan kultural yang menurut Anda ini akan menjadi sebuah jarak lebih lebar ya ketika surat ini diterbitkan secara resmi? Iya, NU itu ngurusi struktural atau ngurusi jamaiyah? Ngurusi struktur seperti itu. Sejak kapan itu ngurusi struktur? NU itu ngurusi jamaiyah, ngurusi pesantren, ngurusi madrasah. Pengurusnya ngurusi itu, bukan pengurusnya ngurusi pengurus. Bukan pengurus ngurusi struktur. Kapan itu? Tidak produktif. Makanya kemudian harus jelas antara state dan society di sini. NU ini society. Khusus tentang PWI LS dia. Menurut Anda ini karena ketakutan PBNU terhadap gerakan PWI LS dan gerakan Patman sehingga perlu menerbitkan surat itu? Saya melihat bahwa ini adalah ketakutan sebagian pengurus saja. Dan gerakan-gerakan itu tidak akan mengubah apa namanya garis kiprahnya NU ya, karena disebut tadi Mas Taufik justru itu lebih produktif, akan perkuat fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi-fungsi keumatan, fungsi-fungsi jamiah NU dengan banyaknya organ-organ non PBNU dan non struktur. LSM ini kan antara negara dan masyarakat. Tetapi jangan dong yang mereka berdari di pemerintahan itu topang begitu rupa, sementara yang bermain di tengah-tengah masyarakat dihajar dikeluarkan rilis itu. Cara menggunakan fairness, menggunakan aspek al-adalah, cara berpikir yang balance ya antara mereka yang berada di negara juga difasilitasi, mereka yang kayak Mas Taufik, kayak Kiai Maduddin dan macam-macam itu juga harus diapresiasi dong. Jadi membaca ulang ya Nahdlatul Ulama di sini, bukan Nahdlatul Hukama, bukan Nahdlatul Siyasah. Jadi perbedaan tegas di situ. Kayak ber-NU artinya bisa ngaji, ber-NU artinya bisa memimpin tahlil, ber-NU artinya bisa khutbah, ber-NU artinya bisa beristighosa. Itu adalah standar dasar orang NU. Bahwa Anda menjadi menteri, bahwa Anda menjadi kakanwil, bahwa Anda menjadi kementerian, menjadi rektor itu soal lain. Tetapi unsur-unsur ulama ini harus tegas dalam diri seseorang, terutama ketika menjabat struktur. Jangan sampai ketua PC tidak bisa membalah. Jangan sampai ketua PW tidak punya pesantren. NU itu pesantren besar, pesantren adalah NU kecil. Jadi ini identitas dan ini adalah khalqiyahnya NU. Ini adalah standar etik seseorang yang duduk dalam kepengurusan NU. Beda lagi kalau misalnya NU cabang Katolik, NU cabang Protestan dan lain-lain itu soal lain. Tetapi dalam konteks NU sejati, ini candaan Gus Dur itu. Saya akan lebih spesifik, Dr. Soleh. Apakah Anda melihat bahwa ada kekhawatiran ini PWI menjadi sebuah kompor oleh NU, katakan PBNU, gerakan-gerakannya yang disampaikan oleh Sekjen Saifullah Yusuf
termasuk soal PWI, LSI, soal Catman, soal Nihamun, Gimanu, dan lain-lain, itu tidak bermakna sama sekali ketika Saifullah Yusuf masih rangkap jabatan. Karena posisi sekjen itu sangat strategis, posisi menteri juga itu tidak bisa ditinggal dalam konteks bernegara. Maka dia harus memilih BNN atau menteri sosial. Baru kalau dia bisa memilih, semua yang disampaikan tentang itu efektif, berwibawa, bertenaga, dan dicontoh oleh umat. Ya, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa NU kembali lagi kepada khitahnya, kepada kebangkitan keulamaannya. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.